Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Dama TV yang di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa. Dan pemirsa, senang sekali rasanya saya Angti Arjanti kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan program acara Ngobras Ngobrol Santai pemirsa. Seperti biasa, program acara Ngobras menghadirkan informasi terkini yang tentunya sedang hangatnya diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat pemirsa. Ya, tentunya seringkali ini orang menganggap dunia kepenulisan selalu identik dengan jurnalistik pemirsa. Namun sesungguhnya, padahal ini belum tentu. Nah, kiranya bagaimanakah bedanya jurnalistik dengan penulis pemirsa? Nah, kali ini kita telah menghadirkan seorang narasumber spesial yang tentunya juga cakep juga orangnya pemirsa ya. Saya bersama dengan Bapak Yani Handoko SH, ini selaku penulis di Malang Raya pemirsa yang sudah melalang buana sekali prestasinya dan juga tulisannya pemirsa ya. Pasti nggak asing dengan beliau pemirsa ya. Kita sapa ya, halo. Halo, selamat ketemu lagi. Selamat ketemu lagi ya. Tos dulu dong. Iya. Oke, ini saya panggilnya abang, bapak atau mas atau bagaimana ya? Ya. Bisa abang, bisa kakak. Aduh, saya panggil Mas Yani aja. Ya, sip. Oke. Ya. Mas Yani ini kan kiprahnya di dunia penulis ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Ini sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang dijelaskan oleh Mas Yani ya. Udah banyak banget ya. Ya, alhamdulillah lumayan banyak. Nah, kira-kira ini Mas Yani kalau kita berbicara tentang perjalanan karir, perjalanan ini terus sangat menyenangkan begitu ya Mas Yani ya. Ya, betul. Nah, kira-kira memulai karir sebagai seorang penulis ini kan padahal kan dulunya Mas Yani kan seorang jurnalis ya. Iya, betul. Pernah menjadi seorang jurnalis dan pernah menjadi wakil rakyat juga ya. Alhamdulillah ya. Pada zamannya begitu pemirsa. Nah, lalu sekarang Mas Yani ini menjadi seorang penulis. Wah, kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa ke arah situ? Ya, terima kasih Mbak Anti. Selamat ketemu lagi sama pemirsa di Malang Raya. Kita sudah lama ndak bercuap-cuap ini ya. Oke. Iya, memang sebetulnya dulu awalnya saya itu di kepenulisan. Dari SMA itu sudah nulis cerpen, kita kirim ke media gitu. Terus kemudian diajak gabung oleh Dwianto Setiawan di Surya. Itu menjadi Harian Surya. Di Harian Surya itu dulu ada sebuah suplemen itu untuk sastra anak-anak dan wisatanya setiap hari Minggu itu kalau nggak salah. Nah, kebetulan kita menangani itu. Nah, kurang lebih berarti ceritanya tentang dunia wisata begitu. Dunia wisata, tentang tentang cerpen anak-anak, macam-macam lah di situ. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 97. Tahun 97 ya. 97 saya SD ya. Ya, 97-an lah. Memang kadang kita melihat secara maknanya itu antara jurnalis dengan penulis itu sebetulnya seperti mata uang ya, ada dua sisinya itu. Sebetulnya hampir sama. Cuma memang kalau jurnalis itu lebih ke kita ada ikatan ya, semacam etika jurnalis gitu. Kode etik begitu. Ya, kode etiknya. Nah, kemudian kita memang kalau jurnalis itu kita mencari data, mencari berita, kemudian kita sebarkan. Kita informasikan. Ya, kita informasikan kepada khalayak umum. Untuk bisa khalayak umum itu menerima berita yang baik, akurat, sesuai dengan observasi di lapangan. Itu gitu. Itu jurnalis itu. Nah, kalau penulis itu lebih cenderung ke personal dia. Ke
personal maksudnya. Personal, ya. Dia bebas ya. Dia lebih menguatkan narasi untuk supaya tulisan yang dia bikin itu lebih menarik. Oke. Lebih menarik, lebih apa ya, lebih hidup. Nah, itu bisa juga keduanya ini digabung. Lebih menarik, lebih hidup. Kan kalau di jurnalis itu terutama yang lebih main ke jurnalis yang koran ya, itu Ya. pasti dari judul kan. Ya, Menarik, apakah kayak gitu maksudnya? ya kayak begitu. Memang biasanya kalau jurnalis dari penulis itu penggambaran nuansa arealnya, objek yang akan diberitakan itu dia akan lebih apa ya, lebih bisa menggambarkan lebih detail. Oke. Lebih detail gitu. Dan saya kira ini ya seperti mata uang tadi, itu sebetulnya nggak terpisah sih, nggak terpisah. Cuma di jurnalis itu lebih ditekankan pada objektivitas, kemudian lebih ke apa ya, sesuatu narasumber itu ya harus berimbang gitu, lebih netral gitu. Itu semacam itulah Mbak Anti. Jadi ya ini sebuah produk apa ya, sebuah produk yang luar biasa yang kalau kita lihat sekarang ini sudah lebih maju lagi gitu loh, dan ini lebih banyak variannya. Ada jurnalis independen, ada jurnalis tentang futures, ada jurnalis tentang ya depth news, macam-macam. Sudah terbagi banyak ruangan sudah. Iya, Ada jurnalis digital sekarang, itu sudah berkembang seperti itu, tidak seperti zaman saya dulu. Kalau zaman saya ya masih jurnalisnya itu ya di cetak sama televisi ya. Sama radio dulu ya? Ya, radio juga. Sekarang kan lebih luas lagi. Di medsos, di apa itu, di channel-channel itu lebih bervariatif lah. Itu perkembangannya semacam itulah. Sedangkan kalau dunia kepenulisan itu orang lebih cenderung, kita lebih simpelnya itu bikin novel, ya kan, bikin personal cerpen, atau bikin autobiografi, itu semacam itu. Jadi kenapa seorang penulis itu lebih bebas? Karena dia lebih leluasa dalam mengembangkan pemikirannya, asalkan itu tetap harus ada tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh dalam karyanya itu, semacam itulah Mbak Anti. Maksudnya nanti tanggung jawab ketika nanti misalnya dipertanyakan oleh ya, tentang tulisannya begitu. Itu gimana kamu bikin tulisan seperti ini kok tidak sesuai dengan apa yang ada, kan gitu ya. Itu tetap semuanya itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ya, okay. Berarti di setiap tulisan itu harus punya tanggung jawab masing-masing. Iya, iya, harus bisa dipertanggungjawabkan lah. Kalau jurnalis tadi ya, satu itu dia harus mengikuti kode etik, ya kan. Terus kemudian netralitas sebagai seorang jurnalis, objektivitasnya, ya kan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, lalu kan kalau untuk bentuk yang dari tulisan kan bisa cerpen, buku, biografi begitu. Ya, kalau contoh kata di yang biografi ini untuk yang bentuk pertanggungjawaban seperti apa? Misalnya gitu. Satu, ya mungkin kalau saya menulis autobiografi seseorang, ya kan, ya seseorang itu ya harus kita wawancarai, kita observasi, nggak bisa ngarang. Oke, berarti betul-betul real. Iya, real. Terus kemudian kemudian kita catat semuanya tentang pendidikannya, macam-macam lah. Itu harus lebih luas gitu loh, lebih detail gitu loh Mbak Anti.
Baik, lalu kemudian ini sebetulnya yang memotivasi Mas Yani sendiri sampai saat ini akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penulis itu siapa motivasinya? Itu ada dulu, pertama teman-teman di SMA. Oke. Jadi kita dulu punya grup bestie gitu ya. Kalau Bestie sekarang ya. bestie itu kita punya kan geng, kelompok ya geng, gitu ya. nah, geng punya kelompok. Ada anak 4 gitu. Ayo sekarang kita coba bikin cerpen. Nah, siapa yang bisa masuk di majalah ini? Berarti anak 4 ini semuanya sama-sama bikin Iya. cerpen gitu. Kirimnya bareng-bareng juga. Oke. Kita kirim bareng-bareng. Nah sudah, nanti kalau siapa yang bisa masuk di situ, nah, dia yang juaranya gitu. Itu semacam itulah. Ini zaman dahulu ya, zaman jadul itu. Akhirnya kita berempat ini berkirim lah. Itu ke satu ke kemudian Itu majalah ya? majalah. Oke. Majalah yang kemudian Oh iya, majalah. ya sampai sekarang mungkin masih. Oke, baik. Nah, Mas Yani, ini mau ada yang lewat, kita tahan dulu ya setelah yang satu ini. ya. Tetap dalam program acara Ngobras, ngobrol santai saja dah, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras, ngobrol santai pemirsa di segmen yang kedua. Saya masih bersama dengan sang penulis, waduh, yang kiprahnya sudah sangat melalang buana di Malang Raya pemirsa, bersama dengan Mas Yani Handoko SH ya. Oke, berarti kalau kala itu tahun berapa sih kisaran? Itu Ketika kalau kelompok saya pertama sama-sama kali tulisan saya diterima di majalah itu sekitar 85 kelas 1 gitu. Berarti mulai kelas 1. Kelas 1 SMA. Mas Yani udah pandai menulis Ya karena terpaksa aja sebetulnya. Karena terpaksa supaya saya diakui sebagai penulis ya. Itu berempat itu berkompetisi gitu untuk bisa jadi penulis cerpen waktu itu. Lalu akhirnya waktu itu kan tulisannya Mas Yani masuk kan? Ya. Oke, itu berapa besar? Mas berapa besar ketika itu? Kalau tidak salah itu honornya itu yang dikirim di Wesel itu 75.000. Di Wesel? Iya, pakai Wesel itu ada. Mungkin kalau anak-anak sekarang Wesel itu seperti apa? Itu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kayak gimana ya? Mesin gitu kan ya? Saya tadi nggak bawa gitu. Itu kayak kertas gitu. Oh, berupa kertas. Kertas Okay. itu ada warnanya itu kalau nggak salah abu-abu sama hitam itu ya. Ada tulisannya Wesel gitu. Terus di situ ditulis honor cerpen ke majalah ke itu ya. Berarti dulu Mas Yani diketerimanya yang Ya. Luar Itu biasa, ya. judulnya kalau nggak salah itu surprise gitu. surprise. Iya, surprise. Jadi saya lanjutkan ya sedikit ya. Dari yang 3-4 anak ini tadi, Iya. alhamdulillah saya yang pertama kali diterima. 75.000 itu kita buat nonton macam-macam sudah habis. Kan zaman dulu 75 kan memang masih Iya, banyak kan. iya, masih lumayan lah dulu Iya. itu. Nonton bioskop lah, terus kita main ke mana di Malang itu dulu ada ini di Gajah Mada ya itu. Kayak bioskop. Mal, heeh. Oh, mall Jadi gitu. kalau sekarang kan sudah itu 21 kalau dulu. Nah, dari situ akhirnya saya terpacu ya untuk terus menulis. Di samping itu juga keluarga terutama kakak ini juga mensupport gitu. Kakak dulu ya gitu, tulisan cerpen kayak gini mana bisa masuk gitu loh. Tapi ya tetap aja saya berusaha untuk bisa masuk. Oke. Karena
cita-citanya seorang penulis itu ya tulisannya bisa dimuat. Iya, betul. Karena kalau bisa dimuat itu bisa dibaca oleh banyak orang. Itu gitu. Nah, lalu kalau kan Mas Yani ini kan juga pernah menjadi seorang jurnalis juga. Nah, Ya. kira-kira bagaimana sih caranya Mas Yani menyeimbangkan antara jurnalis dengan menulis, itu bagaimana caranya Mas Yani Ya. untuk menyeimbangkan? Jadi gini, memang kalau sesuai yang saya katakan tadi, seorang jurnalis itu ya memang harus turun ke lapangan, observasi apa yang mau ditulis, Gitu. semacam itu. Kemudian kita mencari narasumber yang kompeten, sesuai dengan kondisi yang akan kita tulis. Kemudian tulisan kita harus berimbang dan memang harus netral. Jadi seorang jurnalis itu tidak bisa dia menghakimi sebuah peristiwa atau memihak, itu tidak boleh. Nah, kemudian kalau seorang penulis, ya sebetulnya ini beda tulisan aja ya, jurnalis, penulis gitu. Tapi maknanya memang berbeda. Tapi sebetulnya aktivitasnya sama. Aktivitasnya hampir sama. Kalau kita mau bikin novel atau cerpen yang bagus sesuai dengan kenyataan, kita juga harus observasi ke lapangan. Makanya kita mau nulis Kendedes gitu ya, katakan novel Kendedes tentang, kita tetap harus ke observasi harus kita lakukan tetap. Cuma yang membedakan memang yaitu tadi di etika jurnalis itu ada. Ya sebetulnya etika seorang penulis pun juga ada juga, meskipun yang kita tulis itu kan imajiner ya, bayangan gitu loh, angan-angan. Berarti sebetulnya memang lebih bebasan kita menulis ya. Ya betul. Oke, kalau kita berbicara tentang tantangan, tantangannya apa nih, yang tantangan terbesar yang ya dihadapi? Pertama tantangannya ya di diri kita sendiri. Kadang kita kan kalau kita belum ada belum ada ide, macet gitu kan, tulisan kita juga nggak selesai. Itu tantangan yang paling berat. Makanya sekarang anak-anak muda sekarang itu, ayo ngopi dulu ayo. Nah, kemana gitu, cari inspirasi gitu. Ya, cari inspirasi dong, ayo kita main kemana gitu. Jadi tantangannya itu yang paling besar memang di diri kita. Ya, kalau diri kita malah bukan dari orang lain ya. Sebetulnya dari orang lain itu ya ada, tapi nggak seberapa gitu loh. Tapi di diri kita, personal kita. Ya, kalau personal kita meskipun macet kita tetap nulis saja, itu saya kira bukan tantangan gitu, bisa kita lewati gitu loh. Kalau yang sering kali Mas Yani alami ketika tantangan dari diri sendiri itu perasaannya kayak gimana? Waduh, kita bisa bad mood kita. Ya, muka kita kayak ditekuk-tekuk gitu. Ya, kadang kan ketemu temen, ya apa? Gimana? Novelmu sudah selesai enggak? Ini hantaman secara pribadi itu kok belum selesai gitu loh. Kan kayak menyindir begitu mungkin ya kan? Ya, itu biasa ya kalau kita sama penulis ketemu gitu. Gimana? Apa yang baru kan gitu ah? Apakah ada naskah yang baru gitu? Itu juga sebetulnya itu lecutan buat kita ya. Lecutan buat kita untuk supaya kalau ketemu itu, wah cerpenku udah selesai bro gitu ya, aku sekarang ngerjakan ini gitu, ada kebanggaan lah. Ada kebanggaan bahwa kita bisa melewati tantangan, itu ada kebanggaan. Bagaimana caranya Mas Yani bisa melewati tantangan itu? Kalau menurut pengalaman saya ya, tiap hari itu kita harus paksakan diri kita untuk terus menulis. Itu setiap orang kan berbeda ya.
setiap orang berbeda. Kalau saya pribadi seperti itu, bagaimana saya tiap hari meskipun nggak panjang bisa menulis tiap hari. Nah, itu supaya kita terbiasa ya. Sebetulnya ini tinggal kebiasaan kita kok. Itu gitu. Oke, baik. Ini Mas Yani mau ada yang lewat, kita tahan dulu ya. Kita ngopi dulu di belakang. Oke. Tetap dalam program Ngobras Santai Bisa Jeda, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobras Ngobrol Santai pemirsa. Kita di segmen yang ketiga pemirsa. Kita masih bersama dengan Mas Yani Handoko SH tentang dunia kepenulisan dan jurnalisme ya. Baik, ini semakin lama semakin asik ya perbincangan kita ya Mas Yani ya. Nah, kalau tantangan berarti Mas Yani udah bisa nangani sendiri ya, tantangan dari diri sendiri. Ya. Tantangan yang terbesar itu dari kita sendiri sebetulnya. Apakah itu juga berlaku untuk semua penulis? Apakah hampir sama seperti itu ataukah bagaimana ya? Ya kalau yang saya alami memang seperti itu. Tapi ada beberapa kesamaan dari teman-teman yang hobinya juga menulis. Itu ada kesamaan seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Ada macam-macam lah ya. Ya memang biasanya kalau dari diri kita itu kadang kalau kita bad mood itu atau macet nggak ada ide gitu ya berhenti kan gitu. Tapi kalau itu bisa kita atasi, menurut saya insya Allah bisa jalan. Ya memang kalau sebuah naskah itu dengan mood yang bagus, good mood ya, itu memang tulisannya sangat bagus sekali, bagus sekali. Bahasanya, detail penggambaran suasananya, macam-macam itu bagus sudah Mbak. Tapi kalau memang nggak itu kelihatan seperti dipaksakan bahasa itu. Jadi rasanya apa ya, kaku gitu ya, nggak mengalir gitu ya. Tapi itu memang resiko ya. Dalam sebuah proses itu memang kadang ada naskah yang bagus, ada yang cukupan, bahkan juga ada yang nggak bagus gitu loh. Dan itu sebuah karya, tetap saya menganggap itu sebuah karya yang memang harus ya dihargai gitu. Lalu sejauh ini apakah tulisannya Mas Yani pernah dikritik oleh seorang? Oh pernah, sering. Bagaimana caranya Mas Yani pernah kritik tersebut? Kritik itu harus kita terima semua. Karena kita sebagai penulis kadang kan taunya ke diri kita ya. Sebetulnya katakan audien atau di sini pembaca itu mempunyai hak juga untuk melihat sebuah karya itu pantas atau tidak satu, kemudian karya itu bagus apa tidak, kan gitu ya. Dan itu memang risiko ya, risiko yang kita alami gitu. Jadi tetap saya terima kritik itu, dan kita memang harus terbuka terhadap kritik. Karena dari kritik-kritik itu biasanya kita juga bisa menemukan ide untuk kelanjutan di karya kita berikutnya. Dan itu bentuk koreksi loh. Koreksi itu kan bisa dari pembaca, bisa juga dari, kalau di media itu ada yang namanya semacam apa ya, kurator, ada juga semacam kayak ini editor atau orang yang menerima naskah kita untuk diseleksi bisa masuk. Itu ada di redaktur itu. Biasanya redaktur ya. Tim redaksinya. Ya, redaktur ini kan kadang penilaiannya kan sangat banyak ya Mbak. Jadi satu tentang kualitas, kemudian tentang bahasa, macam-macam lah, sesuai dengan misi majalah tersebut atau koran tersebut apa tidak. Dan itu tajam biasanya kritikannya. Naskah Anda tidak layak untuk dimuat di majalah kami karena tidak sesuai dengan misi majalah kami. Itu
Terus ada lagi, Gimana bahasa? ada lagi bahasanya, naskah Anda memang belum layak karena secara teknis kepenulisan itu memang belum mencapai di situ. Itu semacam itu. Tapi kalau sudah sudah masuk ya di majalah, terus kemudian kan biasanya di majalah kalau dulu ini ya, kalau dulu maupun sekarang itu ada kolom pembaca itu. Iya, kan kolom komentar pembaca. Pembaca. Nah, iya. itu biasanya berarti mungkin kan yang pertama editor ini ya. Editor ini sebetulnya lebih kejam daripada pembaca. Kejamnya ini gimana? Kejamnya gini lah. Memang kan kalau tidak sesuai dengan misi majalah tersebut pasti ditolak. Lah, sedangkan kalau yang dari pembaca, kalau ditolak itu tidak dimuat di majalahnya. enggak, dikembalikan kalau dulu. Kalau sekarang nggak dijawab. Sekarang nggak dijawab, tapi PHP dong. Itu tapi, gitu. tapi mending kayak gitu loh, Mas Yani, ya dijawab gitu. Maksudnya kalau ditolak, tolak. Jadi kan kita nggak usah nunggu-nunggu gitu. Jadi dulu saya pertama itu kirim 5 naskah. Teman-teman sama. Semua ini orang Pak ditolak semua. Dengan kata-kata yang menyakitkan, yang seperti tadi, tidak layak, bahasanya jelek, ya kan, perlu belajar tata bahasa, itu sudah makanan kita sehari-hari gitu loh. Dari menurut saya ya, kalau sudah dibaca oleh pembaca, itu berarti kritiknya sudah nggak sedalam yang editor. Mungkin konsepnya cuma gini-gini aja, ini sudah pernah ada di katakan cerpen yang lain atau novel yang lain. Kayaknya lebih detailan editor ya. Wah iya, lebih keren itu editor itu. Terus kemudian ini cuma gini aja, gampang ditebak alur ceritanya, kan gitu Iya. Itu koreksi memang buat kita, dan ini sebetulnya sangat bermanfaat bagi seorang penulis ya. Itu sangat bermanfaat sekali karena apa? Dia bisa autokritik terhadap dirinya ya. Oh iya, ternyata ada pembaca itu bener loh. Iki koyoke pernah ada cerpen ini, atau novel ini pernah ada dikarang oleh si A. Biasanya dia kadang memang penulisnya ditulis juga dikarang oleh ini kayak sih alur ceritanya keras. Ini kayak sih pernah diceritakan oleh pengarang si A gitu. Berarti ini plagiat ya. Ada. Dan itu harus bisa kita terima dengan lapang dada. Seperti itulah. Tapi seneng. Berarti kalau tulisan saya itu dikritik, itu berarti tulisan saya dibaca, diperhatikan. Itulah keuntungan sebuah kritik gitu terhadap kita. Berarti pengalamannya dikritik udah cukup banyak ya, Mas Andi ya. Amin sudah. Oke, baik, kalau kita berbicara tentang adanya karya non fiksi ini ya Mas Yani. Ini bagaimana caranya Mas Yani Handoko ini melakukan penelitian untuk sebuah karya non fiksi, dan bagaimana sih caranya mempengaruhi proses kreativitasnya Mas Yani sendiri gimana? Jadi gini, saya dalam beberapa waktu ini lagi nulis buku tentang Kota Batu. Tentang pariwisata ini. Tentang pariwisata, ya saya harus observasi, membuat data-data tentang foto-foto Kota Batu ya. Kemudian kita juga berkunjung ke perpustakaan, cari literasi untuk komparasi yang akan saya tulis gitu dari berbagai penulis yang lainnya, supaya nanti data yang saya sajikan di dalam buku ini ya cukup relevan lah untuk dibaca gitu. Dan ini sebetulnya hampir sama dengan kita nulis cerpen atau novel gitu. Tetap kita kreativitas itu dituntut memang. Contoh ya, semuanya ini non fiksi ya.
kita bikin sebuah buku tentang pariwisata. Ya kita harus di soal foto aja kita harus selektif. Jadi selektifnya yang contoh dipilih foto yang terbaik begitu. Satu yang terbaik tentu angle yang pernah dibidik oleh penulis lain harus berbeda dengan yang nanti kita suguhkan gitu. Baik. Itu semacam itu. Jadi kreativitas memang perlu kita asah terus dan kita harus tetap berkreativitas supaya kita ada beda dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah ada gitu Mbak Andi. Kalau buku Kota Batu ini sendiri, ini sudah sampai tahap mana Mas Yani? Ini masih 30%. Berarti masih daftar isi ya? Ya kita masih kayak anu itu masih mungkin ya? Full bucket. Jadi kita ngumpulkan data-data tentang narasi atau buku-buku literasi yang berkaitan dengan Kota Batu ya. Kemudian referensi ya. kita nggak boleh sekadar mencomot gitu loh, tapi kita juga harus melihat korelasi yang akan kita tampilkan di dalam buku itu. Oke. Lalu kalau untuk tips sendiri ini Mas Yani, ini bagaimana sih dan apa sih tips yang cara untuk Anda untuk meningkatkan kemampuan menulis dan tetap produktif? Ada tipsnya enggak? Ya harus rajin membaca. Membaca apa? Segala macam sudah. Segala macam bacaan. Karena kalau kita sudah sering membaca, saya yakin nanti itu akan memberi variasi ya kepada tulisan kita. Itu. Kemudian ya tentunya harus sering menulis, apapun bisa ditulis gitu. Yang paling dasar dulu deh, menulis apa? Tip menulis tentang diri kita. Mungkin ya kayak dulu itu ada yang namanya diary ya, buku diary itu ya, diary kayak bisa tulis diary anti ya, diary anti gitu ya, iya di kesibukan sehari-hari. Ya mungkin mulai dari makan pagi ditulis bisa itu. Mungkin itu bagi untuk yang pemula kali ya. Ya. Tapi dari kebiasaan menulis itu saya yakin itu tip yang apa ya? Yang luar biasa. Banyak dari penulis-penulis itu kalau dari dulu itu ada namanya Sarasetira, Aswendo, Atmowiloto. Itu dari kegiatan sehari-hari kok. Dari kegiatan sehari-hari dia bekerja, dia berangkat kerja semuanya naik kereta. Ditulis begitu? Iya, di diary-nya? Iya, di diary-nya. Akhirnya kalau dikumpulkan bisa bentuk cerita itu. Cerita yang menarik gitu. Iya kan? Cerita yang menarik. Baik Mas Yani, ini mau ada yang lewat, kita sapa dulu ya. Tetap dalam program Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami berdua, tentunya dalam program acara Ngobras. Ya. Ngobrol santai. Ya. Tentunya masih bersama dengan Mas Yani Handoko SH ini selaku penulis yang sudah wah di Malang Raya pemirsa ya. Oke. Berarti memang seharusnya kalau penulis itu kalau misalnya punya diary begitu ya. Iya. Ya, itu tergantung masing-masing. Tapi sekarang kan sudah ada gadget. Itu di aplikasi itu biasanya kan ada. Pakai WBS Office gitu ya? Bisa WBS misalnya ya, atau Office ya, atau bisa juga tone note-nya gitu. Itu catatan itu ya. Kan bisa itu. Sekarang kalau saya dulu harus bawa buku atau buku kecil itu, buku saku itu. Apa ditulis gitu. Kalau sekarang udah nggak pakai gadget, pakai handphone itu kan ada itu fasilitas itu. Ya kita tulis apa adanya sudah. Pagi ini aku ketemu anti di sebuah kafe semuanya.
pengen kita makan peci gitu ya. kita ngobrol-ngobrol ya kan, Mencari inspirasi. iya, bertukar informasi, ini kan juga menarik ini. Iya betul. Terus setelah pulang dari situ aku mampir ke kawan apa-apa gitu. Berarti aktivitas kita sehari itu setiap Bisa, harinya harus ditulis bisa, gitu bisa ya? ditulis. Jadi untuk melatih kita, membiasakan kita itu untuk memperkaya apa ya? Satu, imajinasi, kedua, narasi ya. Oke. Narasi, kalimat-kalimat nanti akan dengan sendirinya kok. Itu datang kayak masuk di chip kita gitu ya. Masuk shred. Oh iya ya. Apalagi sekarang bahasa-bahasa anak sekarang ya kan aneh-aneh ya. Itu menarik untuk kasana narasi kita nanti. Berarti kalau penulis juga harus mengikuti bahasa-bahasa yang tren di anak muda juga ya? Ya, paling tidak kita itu untuk apa ya, menambah wawasan kita. Kalau memang nanti kita mau membuat sebuah cerita atau naskah ya, itu yang untuk anak-anak yang sekarang, Oke. Gen Z ya. Ya. Nah itu. Ini bahasa-bahasa gaul sekarang yang lagi tren apa ini? Ya, Mas Yani ayo tahu nggak? kayak bro ya, kayak apa? Itu udah lama. Iya, kayak Wir-wir. oh aduh, Itu kali ya. tuwir ya kan, banyak sekali lah itu variasinya. Oke. Saya lihat wah anak sekarang ini luar biasa ini. Nah, ya tetap sebagai penulis nanti kan punya pilihan dia, ini bahasa ini cocok apa enggak, meskipun untuk Gen Z ya. Katakan kalau untuk tulisan-tulisan yang serius mungkin harus lebih apa ya, lebih dipilih lagi, lebih selektif lagi. Karena apa, kata atau kosakata itu juga sangat berpengaruh nanti terhadap Berpengaruh di apa? Di- Membaca bosan atau enggak gitu ya atau gimana? satu itu. Terus kemudian yang kedua membawa ini cerita ini nantinya. Oke. Tapi sudah saya lihat beberapa kali di media itu ya, penulis-penulis yang lama itu juga mulai membuka diri untuk bisa menerima kosakata atau kata-kata yang lagi milenial, Kata-kata gaul nih sekarang gaul itu ya. ya, kosakata gaul ya, itu dia mulai memasukkan, dan itu saya anggap baik sih. Gitu. Tapi itu kalau di apa itu prosedurnya penulisan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan ya? Nggak apa-apa. Kalau dulu itu kan harus sesuai dengan tata bahasa yang disempurnakan, IYD ya, macam-macam. Sebetulnya sama aja. Kan penulis itu punya pilihan ya untuk membuat sebuah, katakan menggambarkan suasana di ruangan ini ya. Dia punya pilihan kata. Tinggal nanti ini tulisan ini untuk siapa kan gitu kan. Untuk umum ya mungkin lebih umum ya. Kalau khusus ya mungkin lebih khusus. Maksudnya bahasanya Bahasanya gitu ya? lebih khusus gitu mungkin. Oke. Ya. Nah, Mas Yani kalau kita ngomongin tentang adanya keseimbangan ini Ya. Aduh, bagaimana sih caranya Mas Yani ini menyeimbangkan antara kebebasan kreatif dan akurasi jurnalistik? Gimana? Ya, gini. Memang sekarang alamnya lebih bebas ya. Alamnya lebih bebas. Semua pun bisa ditulis. Ya, apapun bisa, objek apapun bisa dijadikan objek tulisan. Tapi tetap keseimbangan antara kebenaran, kenyataan dan apa itu dunia maya itu tetap harus dipertimbangkan. Jadi caranya ya kita harus bikin tulisan yang bagus ya, berbobot, terus kemudian menjaga keseimbangan antara yang ini imajiner atau ini sekadar apa ya, sekadar tulisan-tulisan non fiksi, itu tetap harus dijaga sih, tetap harus dijaga. Kalau kayak cerpen, kayak novel itu kan
bisa imajiner ya. Tapi tetap itu harus tetap bisa bertanggungjawabkan gitu loh. Kita bebas ya nulis, tapi tetap kan ada yang namanya kebenaran itu. Kebenaran yang tidak bisa kita lupakan gitu loh. Jadi semacam itu. Jadi kebenaran ini ya saya anggap ini absolut ya. Jadi lebih memang bisa diterima banyak kalangan. Kita bikin cerpen pun kalau alur logikanya ndak juga nggak bagus juga gitu loh. Gak menarik, iya. Jadi semacam kalau penulis itu gampang susah ya untuk ya kita bikin gampang aja. Bikin gampang aja ya? Ya, kita bikin gampang aja supaya mereka semua bisa menulis. Sebetulnya masyarakat itu bisa menulis semua. Memang bisa? Iya, bisa menulis semua. Tinggal kadang kita mau apakan tulisan ini, mau kita bawa kemana tulisan ini, apa cuma sekadar untuk pribadi kita, itu memang butuh keberanian sih. Orang mau nulis katakan dikirim ke koran gitu, kadang kan koran atau majalah gitu, seperti yang saya katakan tadi, kan kritikan dari seorang editor ini kan luar biasa ini, iya kan? Lebih pedas. Lebih pedas ini. Tulisanmu jelek, nggak bisa dimuat di sini, gitu kan gitu ah. Jadi semacam itu Mbak. Baik, kalau untuk pesan yang ingin Mas Yani sampaikan ini kepada pembaca muda yang ingin menjadi seorang penulis apa? Ya, satu harus banyak menulis. Kemudian apapun bisa ditulis. Kemudian syukur-syukur kalau yang hobi traveling itu menarik juga, akan membantu. Karena traveling perjalanan ini kan menarik. Untuk biasanya orang itu kalau dalam perjalanan itu angan-angannya akan lebih fresh ya. Lebih fresh. Wah, ini ada bangunan menarik ya ini. Dibangun tahun berapa ini? Siapa yang membangun? Itu kan nanti bisa menjadi sebuah karya tulis itu. Nah, ini kok ada sebuah apa ya? Sebuah taman ini. Pohon-pohonnya kok sudah besar ini. Berarti ini taman ini sudah ada lama sekali. Ini taman siapa yang bangun? Kan gitu ya. Untuk apa dulu taman ini dibangun? Nah, ini kan menarik ini. Jadi ya memang harus banyak menulis lah, membaca itu, nonton film, bioskop. Kalau dulu kan bioskop, sekarang sudah banyak juga. Bisa supaya apa? Bisa merangsang otak kita untuk lebih berani menulis lagi. Oke, berarti pesannya itu buat pemirsa ya. muda ya, harus sering menulis. Ya, menulis itu menyenangkan, bisa kemana-mana kita. Ini sebuah profesi yang luar biasa. Jadi sebuah profesi yang saya anggap sampai hari ini sangat relevan. Dan memang harus betul-betul butuh kemauan yang tegas ya, orang yang tinggi. Jadi kita menulis bisa kemana-mana loh Mbak. Saya dulu waktu masih gabung di DS Group, bikin liputan ke Trawas. Tolong dibantu bikin tulisan ke Borobudur. Itu kita dibiayai, dibiayai sama perusahaan kita. Bisa bikin tulisan ya ke ini ada di Bali itu Pekan Budaya Bali. Pernah saya. Tentang Pekan Budaya di Bali berarti ya. Sana sudah dibeliin tiket bis ya, kalau dulu bis malam kita dapat uang saku ya. Waduh, kita pakai itu ID card-nya dari mana Mas? Gitu ya? Dari majalah si A gitu. Apalagi majalah kita terkenal. Akan membawa prestis tersendiri ya buat kita. Nah, itulah. Jadi
tipnya ya banyak menulis, banyak membaca, ya. Kalau itu biasanya dihubungkan dengan traveler apa dan macam-macam lah, semacam itulah. Tipnya sederhana sekali, dan saya kira itu setiap orang mempunyai tip-tip, siap menulis ya, punya tips-tips tersendiri lah, berdasarkan pengalaman empiris masing-masing penulis gitu ya. Lalu kalau saran Mas Yani pribadi untuk para penulis muda ini yang ingin agar karya mereka bisa diterbitkan, ada Wah. saran nggak untuk Ya. penulis muda? Ya. Monggo sampaikan. Jadi kalau dulu itu kita cuma majalah, koran ya, itu sudah, supaya kita bisa terekspos dari situ. Kalau sekarang variannya sudah banyak, ada media mainstream, ya, ada koran-koran indie, ada film-film indie, ya, itu Makin banyak ya variannya. makin banyak lah. Terus ada sekarang ada di Instagram itu siapapun bisa mengupload di situ dengan cerita yang pendek-pendek, 3 menit, 2 menit, tapi bagus itu saya lihat. Jadi keberanian untuk mempublikasikan ini sangat penting juga. Jadi jangan ada rasa takut. Ya, jangan malu, Sudah. ya. Oke, kemudian Jangan ada rasa takut untuk mempublikasikan tulisan kita. Itu saran saya. Kalau bisa kemana aja sudah, ke semua media. berarti kalau bisa ke semua media dicoba gitu, Iya. dan nggak perlu takut Iya. ya tentunya ya. Oke, Mas Yani, ini udah cukup, kita di penghujung acara. Ya. Kita mau penutupan dulu. Terima kasih banyak Ya, Mas Yani. sama-sama Iya, ya. semoga Ya. sukses selalu Ya. untuk Amin, amin. buku Kota Batunya ya. Ya, amin. Perkiraan tahun ini selesai? Harus tahun ini selesai. Ini yang kita doakan dan kita tunggu ya untuk launching Siap. buku Kota Batunya Mas Yani Andovo Ya, ya. ya. Baik pemirsa Dama TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, Adin dan saya Anti mengucapkan mohon pamit, dan Mas Yani. Ya, selamat jumpa lagi. Oke, terima Ya. kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.